Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu tema tentang menjadi Indonesia adalah menjadi negara bangsa. Kita tahu bahwa para pelopor paham kebangsaan Indonesia dahulu merancang negara Indonesia merdeka ini adalah sebagai negara bangsa modern. Karena itu, salah satu ciri utama negara bangsa modern adalah negara yang mewadahi dan mengayomi, juga memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dari ras, etnis, bahasa, agama apapun. Sehingga orang-orang yang hari ini hanya mementingkan ras atau agama tertentu saja dalam hal memberi kesempatan menjadi pemimpin nasional misalnya, maka itu bisa kita sebut sebagai suatu penyimpangan dari prinsip konsep kebangsaan yang telah disepakati oleh para founding fathers kebangsaan Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, menjadi negara bangsa adalah pilihan para pelopor paham kebangsaan Indonesia. Karena itu mereka sudah memiliki satu wawasan yang sangat baik tentang bagaimana bangsa dan negara Indonesia ke depan. Negara bangsa modern adalah selain dia memberi kesempatan kepada seluruh agama, etnis, ras, dan warna kulit apapun yang ada di Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia, juga tentu saja mengharuskan adanya syarat-syarat atau kompetensi, sehingga yang bersangkutan jika ingin menjadi pemimpin nasional misalnya harus memiliki syarat kecakapan baik secara spiritual, karena konsep kebangsaan Indonesia ini kalau kita runut ke belakang adalah kontribusi dari para penganut agama-agama yang Indonesia. Maka secara spiritual seorang calon pemimpin nasional misalnya, dia harus sudah selesai bahwa paham ketuhanan yang Maha Esanya sudah menjadi way of life dalam kehidupan baik secara individu maupun secara sosial. Yang kedua, tentu saja kompetensi secara intelektual. Apa yang saya sebut secara intelektual itu adalah bukan ansih hanya mengenai pengetahuan semata, tetapi pengetahuan yang telah diamalkan secara sosial, terutama di masyarakat kita. Karena itu dalam bahasa Arab ada istilah menarik tentang ilmu dan amal. Ilmu adalah pengetahuan ansih, amal adalah pengetahuan yang telah dipraktekkan di masyarakat. Karena itu Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin yang sering saya kutip mengatakan, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna amilan. Tidaklah seseorang disebut sebagai ulama atau intelektual atau cendekiawan jika ulama, cendekiawan dan ilmuwan tersebut belum mengamalkan ilmu pengetahuannya. Maka dalam hal ini pengetahuan yang sudah diamalkan itulah, atau dalam bahasa kita memiliki track record secara aktivitas baik individual, sosial maupun spiritual yang baik, yang tinggi, adalah orang yang kita sebut yang memiliki syarat untuk menjadi pemimpin nasional. Yang lain tentu saja soal bagaimana dia bisa paham terhadap demografi Indonesia. Karena memahami demografi Indonesia adalah bagian yang sangat penting bagi seseorang, baik dia pemimpin nasional secara formal maupun pemimpin bangsa secara non formal, agar pengetahuan yang akan diamalkannya itu tidak serta-merta memaksakan kehendaknya. Karena kalau sosio budaya politik yang kita sebut sebagai latar belakang kebangsaan Indonesia itu tidak dipahami dengan baik, maka yang muncul adalah memaksakan kehendaknya yang masyarakat tentu saja tidak bisa menerimanya. Biasanya sikap seperti itu muncul karena adanya keputusasaan ingin mengamalkan, menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat, tetapi karena masyarakat belum menerimanya,
maka cenderung memaksakan kehendak dengan cara tadi, memaksakan norma-norma yang dia pahami harus diterima oleh masyarakat. Maka kalau kita lihat fenomena terorisme, fenomena orang yang memiliki gagasan tentang adanya negara Islam dan semacamnya, itu adalah bagian dari adanya kekurang mengertian, kekurang pahaman akan latar belakang kebangsaan Indonesia. Yang terakhir tentu saja, karena demografi Indonesia begitu plural, ribuan pulau yang ada di Indonesia, juga bahasa, etnis, dan ras. Karena itu ketika kita membicarakan menjadi Indonesia, yaitu menjadi negara bangsa, maka penting sekali kita membicarakan dan merumuskan bagaimana seorang pemimpin nasional yang harus memelopori Indonesia untuk menjadi negara bangsa. Karena itu hal-hal yang mewakili keseluruhan bangsa Indonesia yang tadi begitu plural itu juga menjadi hal yang tak terkalahkan oleh bagian-bagian penting di atasnya. Dia harus diterima oleh berbagai pihak, baik ras, etnis maupun agama, karena dia harus memberi kesempatan dan menerima juga memajukan seluruh pluralisme yang tadi disampaikan di atas. Teman-teman yang saya cintai, jadi kesimpulan menjadi Indonesia adalah menjadi negara bangsa, adalah bahwa Indonesia ini rumah bersama bagi etnis, ras, agama yang ada di Indonesia. Dan semua etnis, ras, agama yang ada di Indonesia itu jika masih merasakan adanya suatu ancaman, adanya ketidaknyamanan, adanya diskriminatif, maka bangsa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi konsep sebagai negara bangsa. Karena itu perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia masih banyak yang harus kita usahakan, dan kita mulai pada saat kita akan pemilihan pemimpin nasional secara umum, terbuka dan demokratis ini dengan memperhatikan syarat-syarat di atas sekaligus dengan memperhatikan tujuan para founding fathers kita bahwa menjadi Indonesia, menjadi negara bangsa dengan substansi di dalamnya adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran secara sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.